seperti apa. Lebih lembut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat es loli pelangi atau rainbow, namun dengan resep yang berbeda dengan video sebelumnya, yaitu dengan resep ini tentunya es akan lebih lembut, tentunya menggunakan bahan-bahan tambahan seperti gula, susu kental manis, tepung maizena, dan lain-lain. Oke, cara pembuatannya pun sangat berbeda. Bahannya yang pertama adalah gula sebanyak 60 gram, kemudian susu kental manis sebanyak 60 gram, kemudian tepung tapioka sebanyak 10 gram, kemudian tepung maizena sebanyak 10 gram, kemudian garam halus sebanyak setengah sendok teh, dan kemudian air sebanyak 600 ml, dan SP, bahan pengembang SP sebanyak setengah sendok teh. Dan kemudian untuk bahan sebagai bahan perasa dan pewarna, kita tetap menggunakan tepung lolitas seperti ini. Oke, jika Anda ingin membuat kapasitas adonan lebih banyak, Anda tinggal kali lipatkan sendiri bahan-bahan yang kami terangkan ini. Contohnya misalkan seperti gula sebanyak 60 gram, jika Anda ingin membuat lebih banyak, Anda harus kali lipatkan semua, sesuaikan semua. Oke, langkah yang pertama, kita masukkan air 600 ml ke dalam panci. Dan kita nyalakan kompor. Kita tunggu air ini mendidih. Oke, jika air telah meletup-meletup seperti ini, kita kecilkan kompor. Kemudian kita masukkan gula sebanyak 60 gram. Kita aduk hingga larut. Kemudian susu kental manis sebanyak 60 gram sama dengan berat gula. Kita harus masukkan semua adonan dengan cara dibilas seperti ini agar tidak tersisa sedikit pun susunya. Oke, kita aduk lagi. Kemudian kita masukkan tepung tapioka. Sebelum kita masukkan, kita harus larutkan terlebih dahulu menggunakan air dingin secukupnya. Tujuannya agar tepung tidak menggumpal, karena tepung pasti menggumpal jika kontak langsung dengan air panas. Oleh karena itu kita harus larutkan terlebih dahulu menggunakan air dingin. Jika sudah larut semua, kita masukkan. Kemudian tepung maizena sama kita larutkan menggunakan air dingin secukupnya. Masukkan, lalu kita aduk kembali. Setelah itu kita masukkan garam setengah sendok teh, garam halus. Kita aduk kembali. Setelah larut semua, kita matikan kompor dan kita dinginkan. Ini adalah sebagai adonan pelembutnya, dan kita harus dinginkan. Lalu kita akan bagi tiga sesuai warnanya, yaitu merah, kuning, hijau. Oke, setelah adonan dingin, kita angkat. Kemudian kita bagi adonan ini menjadi 3 bagian atau 3 baskom, karena kita akan tuangkan tepung lolitos dengan rasa stroberi, kemudian jeruk dan melon. Kita bagi kira-kira saja. Diusahakan sama rata, meskipun kira-kira. Usahakan menggunakan baskom yang sama dengan diameter dan besar yang sama agar mudah untuk membaginya. Karena kita kira-kira ya biar rata. Oke, karena kita harus gunakan warna merah. Ini sebagai contohnya. Ini cetakan akan kita berikan warna merah, kemudian kuning dan hijau. Jadi kita harus buat tepung lolitos yang berwarna merah atau rasa stroberi terlebih dahulu. Oke. Untuk adonan ini harus kita bekukan. Untuk adonan yang siap kita buat,
kita akan buat dengan rasa stroberi terlebih dahulu. Untuk rasa stroberi ini akan kita tempatkan di freezer terlebih dahulu. Kita dinginkan kurang lebih 30 sampai 40 menit. Sampai benar-benar setengah beku. Dan yang untuk adonan 2 ini akan kita tempatkan di kulkas di bagian bawah, bukan di freezer. Sembari menunggu adonan setengah beku, kita akan menyeduh untuk tepung lolitosnya. Kita gunakan dalam satu baskom tadi tepung lolitos sebanyak 10 gram saja. Kita timbang menggunakan timbangan digital sebanyak 10 gram. Ini sangat sedap sekali. Ini adalah tepung lolitos 250 gram. Kita timbang hanya 10 gram saja. Usahakan takaran seakurat mungkin agar tidak terjadi kegagalan saat proses pembuatan. Tidak terlalu asam, tidak terlalu manis, pasti pas jika adonannya tepat. Jika ingin adonan tepat, Anda wajib menggunakan timbangan digital seperti ini. Kami juga menjualnya, jika butuh bisa hubungi ke nomor WhatsApp kami. Setelah itu, ini adalah 10 gram tepung lolitosnya, stroberi. Kemudian kita seduh menggunakan air panas secukupnya. Sebagai biang saja. Sebagai biang, kita seduh menggunakan air panas, kemudian kita aduk. Sangat kental sekali. Dan telah larut semua seperti ini. Kemudian kita dinginkan biang dari tepung lolitos ini. Setelah dingin nanti kita masukkan dalam adonan yang setengah beku tadi. Oke, setelah 40 menit kita keluarkan. Hasilnya seperti ini. Setengah beku seperti ini, sedikit beku. Tandanya bagian permukaannya ini sedikit beku. Namun ketika ditekan masih lembek seperti ini. Ini setengah beku. Tidak sama semua freezer, tergantung freezernya masing-masing. Untuk patokan jangan waktu, yang penting untuk patokan ini sedikit setengah beku seperti ini. Permukaannya beku, kemudian ketika ditekan bagian bawahnya masih belum beku. Oke, ini setengah beku. Oke. Kemudian kita akan mixer. Kita masukkan biang lolitosnya terlebih dahulu sebanyak 10 gram yang telah kita seduh menggunakan air panas. Kita masukkan biangnya di biang lolitos. Rasa dan warna ada pada lolitos ini, namun untuk lembutnya menggunakan bahan tambahan. Kemudian masukkan juga SP, bahan pengembang, sebanyak sepucuk sendok teh. Seperti ini, sepucuk sendok teh. Setelah itu kita mixer. Oke, setelah kurang lebih 3 menit, jangan terlalu lama, ya kurang lebih 3 menit. Yang penting adonan jangan sampai membusah. Karena jika membusah nanti terlalu lembut ya. Kita masukkan ke dalam ceret kecil seperti ini, yang bagian ujungnya ada moncongnya untuk gampang memasukkan ke dalam cetakan. Oke, kita masukkan ke dalam cetakan. Jangan lupa kita pasang karet penjepitnya. Kita masukkan sepertiga saja dari tinggi cetakan. Setelah itu kita bekukan kurang lebih 3 jam. Adonan warna kuning kita tetap menggunakan biang tepung lolitos ini. Ini adalah tepung lolitos rasa jeruk. Kita akan
takar sebanyak 10 gram, kemudian kita akan seduh menggunakan air panas dan kita dinginkan. Setelah dingin nanti baru bisa dimasukkan ke adonan yang setengah beku dan bisa di mixer. Oke, ini adalah adonan kedua, akan kita mixer. Ini setengah beku, telah kita keluarkan dari freezer. Tadi kita freezer kurang lebih 30 menit. Hasilnya setengah beku seperti ini. Sama seperti tadi, kita tambahkan SP kupu-kupu sebanyak sepucuk sendok teh saja, sedikit saja seperti ini. Kemudian kita tuangkan biang dari tepung Lolitos. Lalu kita mixer kurang lebih 3 menit saja, jangan terlalu mengembang. Setelah 3 menit kita matikan mixer, jangan terlalu mengembang. Kita masukkan ke teko kecil seperti ini. Kita akan masukkan ke dalam adonan tadi. Kita masukkan, kita kurang lebih sampai sebatas ini. Lalu kita akan beri warna hijau terakhir atau rasa melon. Oke, untuk warna yang terakhir adalah warna hijau atau tepung Lolitos rasa melon. Kita tetap sama, kita akan memakai 10 gram dalam satu adonan tadi. Kita buka tepungnya. Oke. Kita takar sebanyak 10 gram. Sama yang seperti tadi, kita berikan air panas atau kita seduh menggunakan air panas. Jadi seperti ini, kita sudah seduh menggunakan air panas. Ini fungsinya sebagai biang rasa dan warna tepung Lolitos ini. Kita keluarkan adonan yang telah kita bekukan dalam freezer. Ini adalah adonan terakhir, akan kita mixer. Sebelum kita mixer, kita masukkan SP terlebih dahulu sepucuk sendok teh. Setelah itu kita masukkan Lolitos yang telah kita seduh tadi. Mixer. Cukup, setelah 3 menit kita matikan. Jangan terlalu mengembang karena nanti akan kesulitan Anda untuk mencabutnya. Mungkin yang tercabut hanya sticknya saja jika terlalu mengembang. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan masukkan ke dalam freezer. Oke, es telah beku seperti ini dan kita akan coba untuk mencabutnya. Kita lepas karet penjepitnya terlebih dahulu. Lalu kita rendam menggunakan air dingin. Sebentar saja, dan terlalu lama merendamnya. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, jadi warnanya ini lebih pekat jika menggunakan resep yang lebih halus, lebih pekat seperti ini, dan tentunya tekstur es lebih halus dibandingkan dengan resep standar.
es siap untuk dipasarkan.